Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayolah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Tak terasa baru kemarin kita merasakan nikmatnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Lanjutkan kita bisa bertemu dengan sanak keluarga walaupun dalam situasi kondisi pandemi. Setidaknya kita bisa merasakan keindahan kebersamaan di bulan Syawal. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bahkan kita masuk di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Imam Bukhari radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amalan manusia yang lebih baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah di awal. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah termasuk tidak juga dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya, tidak dengan jihad fi sabilillah. Kecuali dia keluar untuk jihad, lalu membawa seluruh hartanya, dan dia kembali hanya dengan namanya saja. Dia syahid dan hartanya habis untuk dimaksimalkan dalam jihad fisabilillah." Ayolah hadirin rahimakumullah, beruntunglah kita bisa memanfaatkan, atau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sampai bisa hidup dalam semesta ini sampai saat ini. Kita bisa merasakan nikmatnya angin, semilir angin, dinginnya malam, hangatnya siang, ya, alhamdulillah. Dan ini suatu karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh sangat rugi sekali apabila kita tidak memaksimalkan di sisa-sisa umur kita ini, di waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, apabila kita tidak gunakan untuk bermunajat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masuk dalam bulan Zulhijjah, dan sebentar lagi mungkin dalam hitungan waktu kita akan melaksanakan Idul Kurban. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Rasul tentang keutamaan bulan Zulhijjah, atau lebih tepatnya adalah berkurban pada saat Idul Kurban. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan dari anak Adam, umat manusia maksudnya, yang paling baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meneteskan atau mengeluarkan darah hewan kurbannya. Ayohal hadirin rahimakumullah. Karena dia nanti hewan kurban tersebut akan mendatangi kita semuanya dengan kukunya, dengan tanduknya, bahkan dengan bulu-bulunya. Ini adalah bukti bahwasanya begitu besar pahala yang akan Allah berikan kepada mereka yang berkurban pada hari kurban. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan penyembelihan kurban. Kita bisa mengadakan hewan kurban untuk disembelih pada hari raya kurban, sehingga kita bisa berbagi dengan sanak saudara kita. Kita bisa berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Kita bisa berbagi dengan sesama muslim kita. Karena pahala yang Allah berikan itu luar biasa sekali. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah secara khusus memang Allah tunjukkan ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Allah memberikan nikmat secara khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada Rasul, dan secara umum Allah berikan nikmat tersebut kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kita manusia mata sehingga kita bisa melihat. Allah menciptakan telinga, kita bisa mendengar.
Allah menciptakan lisan sehingga kita bisa berbicara. Allah menciptakan tangan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bergerak, kita bisa bekerja. Allah menciptakan kita kaki sehingga kita bisa melangkah. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kalau dalam kitab Al-Hikam karya Imam Muhammad At-Tailah, bahwasanya nikmat itu ada dua macam. Yang pertama adalah nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmatul imdad adalah nikmat perhiasan. Allah titipkan dari penciptaannya tersebut ada mata, kita bisa melihat, ya, ada telinga, ada hidung, ada jantung, ada liver, ada anggota tubuh. Itu adalah nikmatul imdad. Sehingga dengan dua kenikmatan ini kita bisa merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Makanya kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu tidak terhingga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan dalam ayat selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah untuk Tuhanmu, salatlah untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah. Apabila kita pahami makna yang tersirat dalam ayat kedua ini, ada dua perintah yang Allah perintahkan. Yang pertama adalah perintah salat yang bermakna adalah ibadah hablum minallah. Yang kedua adalah perintah berkurban yang maknanya adalah hablum minan nas. Sehingga kita bisa pahami dalam bentuk ibadah, kita selaku manusia harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan sampai nanti hablum minallahnya bagus, sholatnya bagus, zikirnya bagus, tilawahnya rajin, ya, doanya juga rajin, tapi ternyata hablum minan nasnya nggak baik, ya, hubungan sosialnya tidak baik. Itu tidak seimbang. Karena pernah ada dalam kisah Rasul, ketika zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan, dia rajin ibadahnya, dia rajin zikirnya, tapi kata Nabi, hiya finnar, bahwasanya perempuan itu ada di neraka. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Karena dia hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Ayolah hadirin rahimakumullah. Ataupun sebaliknya, hablum minan nasnya bagus, hubungan dengan tetangganya luar biasa bagusnya, ya, akan tetapi ibadahnya tidak bagus, maka itu tidak seimbang. Maka harus ada balance, harus ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Maka dari itu, ayolah hadirin rahimakumullah, di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, di sisa umur yang Allah titipkan kepada kita, alangkah baiknya kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, untuk bisa memaksimalkan di sisa umur ini, untuk senantiasa menjadikan Allah semakin cinta kepada kita, sehingga Allah ridho pada kita. Dan apabila ridho Allah turun, maka bukan hanya nikmat di dunia yang akan didapatkan, melainkan jaminan nikmat yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Coba perhatikan dalam Quran surat At-Talaq ayat kedua sampai ayat kelima, bagaimana Allah janjikan nikmat yang begitu banyak bagi mereka yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang akan Allah berikan keridhaan kepada mereka. Yang pertama, ayat yang kedua dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Fadilah yang pertama adalah mereka akan berikan, barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Namanya manusia hidup di alam dunia ini tidak akan selamanya senang, tidak akan selamanya bahagia, akan mendapatkan kesulitan. Dan kesulitan itu akan datang selama dia hidup di alam dunia ini. Makanya setiap manusia yang hidup tidak akan pernah lepas dari masalah, tidak akan pernah lepas dari ujian. Karena memang hakikat manusia diciptakan oleh Allah adalah tidak lain untuk diuji, agar setiap manusia yang diuji itu Allah bisa melihat siapakah di antara mereka orang-orang yang terbaik, siapakah di antara mereka orang-orang pilihan yang Allah uji. Dengan ujian tersebut ia bisa bersabar dan bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Coba buka Quran surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, khalaqal mauta, yang menciptakan seluruhnya. Kita awalnya tidak ada, kita awalnya mati, tidak ada. Wal hayata, lalu kita dihidupkan di alam dunia ini. Liyabluwakum, agar apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Liyabluwakum, agar kita diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ayuh hadirun rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup. Dan kita berharap semoga kita dijadikan hamba Allah yang bertakwa kepadanya.
kita diberikan kemampuan untuk senantiasa bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Dan maksimalnya kita bisa melaksanakan penyembelihan Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban pada nanti hari raya Idul Kurban yang hanya menghitung hari, berapa hari lagi. Yang kedua, bukan hanya Allah berikan jalan keluar dari setiap kesusahan, bahkan yang kedua Allah janjikan dalam ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah cukupkan rizkinya, Allah cukupkan kebutuhannya. Dia butuh apa, Allah cukupkan. Ya. Bahkan dalam ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Setiap kesulitannya, setiap masalah-masalahnya, Allah berikan kemudahan. Masya Allah. Allah berikan jalan keluar, Allah cukupkan rizkinya, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Apa kekurangannya? Ini adalah suatu harapan kita selaku manusia. Karena tidak ada lagi yang diharapkan, tidak ada lagi yang diinginkan, tidak ada lagi yang cita-citakan, kecuali kita dekat dengan Allah dan Allah ridho kepada kita, sehingga nanti kita bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti. Itulah kebahagiaan, di antara kebahagiaan yang paling tinggi adalah bisa bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat dalam ayat yang kelima surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Luar biasa sekali pahalanya bagi mereka yang bertakwa, kata Allah. Allah akan hapuskan seluruh kesalahan. Kesalahan kita akan Allah hapuskan, Allah bersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Bahkan setelah Allah hapuskan dosa kita, Allah bersihkan diri ini dari dosa, wa yu'dzim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahala kepada kita. Masya Allah. Allah bersihkan diri dari dosa, Allah bersihkan dari kita dari kesalahan dan dari kemaksiatan, kekhilafan yang pernah kita lakukan. Bersih diri ini, Allah lipat gandakan pahala bagi kita. Bagi siapa? Mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Dalam Quran surat Al-Imran dikatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama adalah mereka yang bersabar. Sabar dalam kehidupan, sabar dalam menggapai cita-cita, sabar dalam menghadapi cobaan, ya. Yang kedua, wasodiqina, dia jujur, wal qanitina, dia taat dalam beribadah, wal munfikina, dia gemar bersedekah. Nah, dalam momentum melaksanakan kurban di bulan Zulhijjah ini, tiada lain adalah mengamalkan yang keempat ini, yaitu adalah bersedekah. Maka ketika dia menyembelih hewan kurban, maka dia akan bersedekah. Dan pahalanya itu luar biasa. Misalkan harga kambing sekarang 3 juta. Dia membeli hewan kambing 3 juta dan dia belikan dan dia sembelih pada hari raya Idul Adha, dibandingkan dengan dia membeli hewan kurban di luar hari raya Idul Adha, itu pahala jauh lebih besar. Dia membelikan hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan dia disembelihkan lalu dibagikan dagingnya, dan itu pahalanya luar biasa sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, ciri mereka yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ia senantiasa beristighfar dalam waktu sahar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setiap harinya, setiap waktunya menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita pada Allah, sehingga Allah bahagia dan bangga melihat kita. Allah ridho kepada kita. Dan tiada lain balasan bagi mereka yang Allah berikan keriduan adalah syurga. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam syurganya, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa taat dan takut hanya kepadanya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma